Meowri masuk ke dunia kucing yang sempurna. Dari kucing pasir yang kuat bertahan berminggu-minggu tanpa minum air, hingga kucing pertama yang pergi ke luar angkasa, berikut ada 10 fakta kucing yang menarik untuk kamu tonton dan ketahui. Stasiun kereta api ini berada di Jepang, keistimewaannya ada di karyawannya. Di stasiun Kishi, seekor kucing bernama Tama pernah bekerja sebagai kepala stasiun. Bangunan ini dihiasi mata dan telinga kucing. Yap, gedung stasiunnya memang dibangun seperti itu. Bahkan ada kereta Tama bertema Tama. Kalau ingin mengingat kepala stasiun kucing terkenal ini selamanya, kamu bisa beli oleh-oleh. Untuk ke sana, kamu harus memulai perjalananmu dari stasiun Wakayama. Papan panduan di sana punya ilustrasi Tama, dan saat menaiki tangga, jejak kaki kucing akan menemanimu. Imut banget ya. Reaksi pertamaku pas lihat foto kucing pasir adalah, pengen nyium muka imut sama ngelus kakinya yang gemoy deh. Tapi pas aku lanjut baca, ternyata si imut ini adalah predator ganas yang mampu memakan ular dan kalajengking. Spesies ini unik karena merupakan satu-satunya jenis kucing yang hidup terutama di gurun. Kucing pasir sering berburu di malam hari, makanan utamanya adalah hewan pengerat kecil, tapi dia juga memburu burung, kelinci, dan serangga. Dia bahkan berburu ular berbisa. Mungkin itu sebabnya anak kucing kita di rumah juga membangunkan kita jam 3 pagi dan lari dari satu ruangan ke ruangan lain. Selain itu, kucing ini nggak butuh banyak air. Dia kuat bertahan berminggu-minggu tanpa minum seteguk pun. Cairan yang dia butuhkan didapat dari mangsanya. Kucing pasir bisa hidup di suhu -5 hingga 52 derajat Celcius. Oh iya, kucing ini juga punya bulu di bawah kakinya yang jauh lebih berbulu dibanding kaki kucing biasa. Bulu di bawah kakinya ini bukan cuma untuk melindungi kaki dari pasir yang panas, tapi juga sebagai bantalan yang memungkinkannya berjalan di pasir tanpa tenggelam. Jadi dia nggak meninggalkan jejak apapun. Kucing pasir hampir mustahil dilacak oleh para peneliti. Kucing-kucing ini bahkan terlihat memejamkan mata pada malam hari saat manusia mendekatinya. Dengan begitu tidak ada pantulan cahaya dan dia menyatu dengan pasir. Tahu nggak, kucing peliharaan tertua yang diketahui hidup 9.500 tahun lalu. Masalahnya yang diduga menjinakkan kucing itu adalah orang Mesir, tapi pada tahun 2004, para arkeolog menemukan sisa-sisa kucing berusia 9.500 tahun di Siprus. Berita ini membuatku penasaran, dari mana ya sebenarnya kucing berasal? Sekarang kamu bisa menemukan kucing di setiap benua kecuali Antartika, tapi dulu nggak begitu. Lantas, gimana kucing bisa menyeberangi lautan? Semuanya dimulai sekitar 10.000 tahun lalu di tempat yang kini dikenal sebagai Turki modern. Analisis DNA mengatakan dari sinilah nenek moyang kucing liar berasal. Manusia memelihara kucing liar karena berguna untuk pengendalian hewan pengerat di peternakan. Pertanian mulai berkembang dan maju di seluruh dunia. Nah, kucing pun terlibat. Seperti penjelasanku tadi, pertama, kucing-kucing merambah ke Siprus. Bayangin kamu tinggal di sana dan belum pernah melihat kucing seumur hidup, lalu suatu hari kamu melihatnya. Inilah yang terjadi secara global. Selama 1000 tahun berikutnya, kucing memasuki Bulgaria dan Rumania. Kemudian pada tahun 800 sebelum Masehi, kucing pergi ke Mesir dan di Mesir semuanya melaju pesat. Kucing menjadi objek pemujaan. Dari sana kucing menyebar ke dunia Romawi dan Viking. Bangsa inilah yang membawa kucing ke kapal untuk pengendalian hama. Kucing menjadi sangat populer dan berkeliling dunia naik kapal. Kucing-kucing terlihat di seluruh Afrika, Eropa, dan Asia. Akhirnya orang-orang berlayar ke Amerika dan tentu saja kucing punya tempat di hati orang-orang dan terus ikut perjalanan kapal. Singkat cerita, kini sepertiga rumah di Amerika punya setidaknya 1 kucing. Kamu pernah melihat kucing yang berjari kaki ekstra? Kucing ini disebut kucing polidaktil. Jari kaki ekstra bisa ditemukan di kaki depannya tapi jarang di kaki belakang. Selain peran kucing sebagai sahabat manusia di kapal, kucing polidaktil di kapal dianggap sebagai jimat keberuntungan. Dengan bantuan jari kaki ekstra ini, kucing polidaktil menjadi pemburu tikus kelas atas. Dia juga bisa memanjat lebih tinggi dan lebih cepat daripada kucing biasa.
Para pelaut percaya kucing seperti ini juga mampu menjaga keseimbangan dengan lebih baik di laut. Namun ada satu kucing polidaktil yang paling bikin aku kaget. Kucing polidaktil asal Kanada bernama Jack ini punya 28 jari kaki loh, 7 di tiap kaki. Dia pun masuk ke buku rekor dunia Guinness. Nama kucing yang satu ini adalah Stubbs. Dia adalah wali kota sebuah kota kecil di Alaska selama 20 tahun. Dalam beberapa pemilu, dia nggak terkalahkan. Dia memang nggak memegang kuasa legislatif apapun. Dia hanya memegang hak untuk mendapatkan cinta penduduk lokal dan turis. Pintu kucing adalah fitur standar saat ini, dan Newton bahkan berkontribusi dalam popularitasnya. Yap, dia juga pecinta kucing, dan saat sedang mengerjakan proyeknya di Universitas Cambridge, dia terus-menerus diganggu oleh kucingnya yang mencakari pintu. Lalu dia meminta tukang kayu untuk membuat 2 lubang di pintu. Satu untuk induk kucing, dan satu untuk anaknya. Katanya lubang ini masih bisa dilihat di universitas itu sampai sekarang. Kenalin, ini Felix Set. Dia menjadi kucing pertama yang pernah pergi ke luar angkasa. Kucing itu terbang hampir 160 km di atas bumi pada tahun 1963. Di sana dia juga sempat mengalami penurunan berat badan, dan para ilmuwan sedang mencoba mempelajari lebih baik bagaimana pengaruh kurangnya gravitasi terhadap hewan dan apa yang mungkin terjadi pada manusia. 15 menit kemudian, dia selamat kembali ke bumi dengan terjun payung di dalam kapsul ruang angkasa kecilnya. Wow, catastronot nih! Ada banyak anjing, monyet, dan simpanse pernah pergi ke luar angkasa pada tahun 1960-an, jadi dia nggak begitu populer. Sekarang kita bisa bikin dia terkenal dengan mengenangnya di sisi terang. Gimana kalau kucing tertua yang pernah hidup? Usianya 38 tahun loh. Cream Puff lahir pada Agustus 1967 dan hidup sampai Agustus 2005. Yang lebih menariknya lagi, si pemiliknya Jack Perry memecahkan rekornya sendiri karena dia juga punya kucing tertua di dunia sebelum Cream Puff. Aku penasaran gimana ya cara Perry menjaga teman-temannya tetap aman dan sehat selama itu? Nah, kucing tertua udah, gimana kalau kucing terkaya? Dia punya jutaan dolar loh. Seseorang bernama Ben Ria mewariskan kekayaannya senilai 12,5 juta dolar kepada kucingnya Blackie pada tahun 1988. Dia adalah kucing terakhir yang masih hidup dari 15 kucing yang pernah dirawat oleh Ben di rumahnya. Sang jutawan menolak menyerahkannya kepada keluarganya. Sebagian besar kekayaannya dibagi antara 3 badan amal kucing dengan perintah untuk menjaga teman kucingnya ini. Waktu aku ngomongin kucing pasir tadi, aku penasaran soal susunan genetik kucing peliharaan dan kucing liar. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kucing rumahan berbagi 95,6% susunan genetiknya dengan harimau. Kalau kamu nyadar sama perilaku kucing yang senang mengintai mangsa dan menerkam, mungkin kamu nggak begitu kaget. Kucing sering dianggap tergila-gila sama catnip, tapi setengah dari kucing di dunia biasa aja tuh sama catnip. Para ilmuwan masih belum tahu kenapa sebagian kucing suka tanaman ini, sementara yang lain nggak begitu tertarik. Mereka menemukan bahwa sensitivitas catnip bersifat turun-temurun. Kalau anak kucing punya satu induk pecinta catnip, ada kemungkinan 1:2 bahwa dia juga akan menyukai herba aromatik itu. Kamu tahu nggak kalau kucing punya sejenis meongan khusus untuk berkomunikasi dengan manusia? Kucing biasanya memakai nada ini untuk memikat manusia. Suara ini nggak tertahankan bagi kita karena merupakan kombinasi dari mendengkur dan mengeong. Menariknya, frekuensi meongan ini menyerupai tangisan bayi. Itu sebabnya otak kita berusaha untuk menanggapinya. Kucing mungkin ngerasa udah berhasil menaklukkan dunia, jadi sekarang dia bisa nyantai. Mungkin itu sebabnya kucing menghabiskan 70% hidupnya untuk tidur. Ini kira-kira sekitar 13-16 jam sehari. Kucing menghabiskan sisa waktunya dengan bersikap imut dan nakal.